Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat dosen pengajar metode pelatihan Bapak Bapak Ahmad Subuhan. Yang terhormat teman-teman sekalian yang telah sekali ini. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Wali yang akan mempresentasikan yang berjudul pengaruh kompensasi non finansial dan pendapatan kerja terhadap kinerja karyawan kantor cabang dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, untuk daftar isinya kita ada bab 1, bab 23. Kita mulai latar belakang. Suatu perusahaan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh berbagai sumber potensi seperti sumber daya manusia, karyawan atau pegawai, fondasi peralatan atau sarana peralatan, dan tempat perusahaan itu berdiri dengan tunjangan yang potensi yang baik, maka tujuan perusahaan akan dapat tercapai. Tujuan perusahaan tergantung dari bentuk perusahaan. Apabila tujuan perusahaan profit, maka tujuan utama dari perusahaan tersebut adalah mencari keuntungan atau laba. Tetapi apabila tujuan perusahaan non-profit, maka tujuan utama adalah mensejahterakan anggota atau karyawan. Nah, dari latar belakang itu, permasalahan yang kita hadapi adalah setelah penelitian melakukan terhadap berapa karyawan, ternyata menyebabnya rendahnya kinerja adalah kompensasi non finansial yang kurang diberikan oleh atasan. Contohnya di tabel 2 dibentuk dari seperti penghargaan dari sebuah atasan. Nah, para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku bila ia merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih payah yang dikontribusikan kepada perusahaan. Namun demikian, informasi yang dapat bahwa secara umum permasalahan kompensasi non finansial masih belum sesuai dengan harapan karyawan secara keseluruhan. Selain faktor kompensasi non finansial, hal lain yang menyebabkan kinerja karyawan BRI Cabang Pasar Minggu rendah adalah pendapatan yang kurang. Contohnya dari tabel 3, jumlah karyawan yang tidak sesuai dan tidak sesuai dengan keahliannya. Contohnya dari tahun 2016 jumlah karyawan ada 50 orang, sesuai keahliannya 27, tidak sesuai keahlian ada 29. 2017 ada 50 karyawan sampai seterusnya. Sesuai dengan keahlian para karyawan, maka penilaiannya hanya 3 faktor yang dilihat sebagai variabel, yaitu kompensasi non finansial, penempatan kerja, dan kinerja karyawan. BRI Cabang Pasar Minggu, Jakarta Selatan menjadi salah satu pilihan nasabah terutama untuk pelayanan masyarakat industri kecil dan lain-lain. Sebagai salah satu bank di DKI Jakarta, Bank BRI Pasar Minggu harus mencocokkan membandingkan kualifikasi yang dimiliki dengan persyaratan pekerja. Nah, sekaligus memberikan tugas kepada calon karyawan sesuai dengan keahlian dan memberikan kompensasi non finansial yang sesuai dengan tugas yang diberikan karyawan. Maka dari latar belakang itu kita mengidentifikasikan masalah. Pertama adalah bagaimana kompensasi non finansial pada BRI Cabang Pasar Minggu. Yang kedua adalah bagaimana kinerja karyawan pada BRI Cabang Pasar Minggu. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kompensasi non finansial terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh pendapatan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, apakah terdapat pengaruh kompensasi non finansial dan pendapatan kerja terhadap kinerja karyawan. Dari semua indikator pasal kita membatasi 3 masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh kompensasi non finansial terhadap kinerja karyawan. Batasan kedua, apakah terdapat pengaruh pendapatan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang batasan ketiga, apakah terdapat pengaruh kompensasi non finansial terhadap pendapatan kerja karyawan, pendapatan kerja terhadap kinerja karyawan. Maka rumus masalah adalah: 1. Bagaimana pengaruh kompensasi non finansial terhadap kinerja karyawan? Bagaimana pengaruh pendapatan kerja terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, bagaimana kompensasi finansial dan pendapatan kerja terhadap kinerja karyawan.
Tujuan tujuannya guna penelitian tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kompensasi, untuk mengetahui pengaruh penempatan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kompensasi non finansial terhadap pendapatan kerja. Untuk guna penelitian itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu bagi perusahaan, yang kedua bagi pihak akademis, yang ketiga bagi pihak yang lainnya. Oke, kita masuk ke bagian bab 2, kajian pustaka. Untuk kajian teorinya, kita terbagi menjadi 4 kajian teori. Pertama, hakikat manajemen sumber daya manusia, definisi, dan pengembang pengetahuan. Yang kedua adalah hakikat kompensasi non finansial, definisi, tujuan, asas kompensasi, dan indikator kompensasi non finansial. Yang ketiga, hakikat pendapatan kerja, definisi, faktor-faktor, dan indikator pendapatan kerja. Yang keempat, hakikat kinerja karyawan, definisi, faktor-faktor, dan indikator kinerja karyawan, tujuan penelitian, dan manfaat dan alasan penelitian. Ternyata penelitian dahulu dari hasil penelitian dahulu menyatakan bahwa kompensasi non finansial dan pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Kita masuk ke dalam pemikiran kerangka pemikiran dan hipotesis. Pertama adalah H1, diduga terdapat pengaruh antara kompensasi non finansial terhadap kinerja. H2 itu terdapat pengaruh signifikan secara pendapatan kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk H3 diduga terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi non finansial dan pendapatan kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk metode penelitiannya, tepat dan waktu. Penelitian dilakukan terhadap karyawan BRI, Cabang Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang beralamatkan Jalan Raya Ragunan, nomor 39, A5, RT5, dan RW 4 Kepegosan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Untuk desain penelitian kita menggunakan desain riset visual dan deskriptif. Dan juga dengan analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Jadi analisa ini digunakan untuk informasi yang mendalam mengenai pemberian kompensasi finansial, pendapatan kerja, dan kinerja karyawan. Dengan bentuk kedua pendekatan tersebut, maka diharapkan dapat hasil penelitian yang lebih objektif. Maka untuk variabel penelitian pertama dalam hal penelitian berusaha mengungkap variabel yang mempengaruhi menyebabkan perubahan yang lain. Variabel yang mempengaruhi ini disebut independen. Variabel yang kompensasi, contohnya X1 nya kompensasi non finansial dan X2 nya pendapatan kerja. Dan variabel dependen yaitu kinerja karyawan. Untuk jenis dan sumber datanya kita menggunakan dua, yaitu jenis data kualitatif dan jenis data kuantitatif. Untuk sumber datanya kita menggunakan primer dan sekunder. Nah, untuk teknik pengumpulannya kita menggunakan penelitian perpustakaan atau library research. Yang kedua adalah riset lapangan. Yang ketiga adalah survei. Yang keempat observasi. Untuk teknik pengambilan sampel, kita menggunakan teknik sampel random sampling, yaitu metode penarikan sampel di mana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel dan jumlah sampel sebanyak 30 responden sesuai dengan persyaratan ditentukan para ahli di atas. Untuk pengolahan data analisa, dari pengolahan data, kita menggunakan tabulasi data menggunakan Excel. Yang kedua adalah pengolahan data primer menggunakan SPSS versi 26. Untuk teknik analisa, yang pertama uji validitas dan reliabilitas, kedua uji asumsi klasik, yang ketiga ada regresi linear berganda, keempat uji hipotesis, yang kelima koefisien korelasi, yang keenam koefisien determinasi. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.